Halo pemirsa Triwan, berjumpa kembali dalam Apa Kabar Amerika. Saya Supriyono. Dan saya Ade Astuti. Dan sekarang di Indonesia yang sedang hangat adalah berita tentang ditetapkannya Menteri Olahraga Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang di Bogor, Dek. Ya, dan itu lagi bersamaan hangat juga ya sekarang barusan dikeluarkannya daftar negara korupsi ya. Ya, itu ramai juga diperbincangkan di sini ya. Ini adalah indeks korupsi terbaru yang dikeluarkan oleh Transparency International, organisasi yang berbasis di Berlin. Dan posisinya gimana sekarang? Amerika ternyata tidak masuk ke top 10 ya. Oh gitu ya. Tahun di lalu nomor kan 19. Sementara tahun lalu tapi membaik dibandingkan dengan tahun lalu, tapi sebetulnya 24. Tidak sebersih yang mungkin diduga banyak orang ya, masih kalah dibandingkan dengan negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia, Finlandia, Denmark, dan bahkan kalah dengan salah satu negara tetangga kita, Singapura yang di urutan Oh iya, kelima. betul. Sementara Indonesia memburuk karena tahun lalu nangkring di urutan ke-24, 102 100. Sekarang merosot di urutan ke 118 ya. Dan skornya agak membingungkan ya, dan skornya turun 5 poin. Betul. Nah, mungkin juga tadi yang masalah di Amerika ternyata juga masih ada korupsi ya. Meskipun kita tahu bahwa berbedanya dengan di Indonesia, mungkin kalau di Amerika tidak sesistemik ya mungkin ya, jadi tidak kasus per kasus gitu ya. Iya, betul. Tapi ini semua adalah masalah persepsi. Jadi yang diukur ini adalah persepsi. Jadi bukan data-data konkret itu bukan. Ini berdasarkan survei dan wawancara dengan para pakar-pakar, termasuk pakar-pakar yang tinggal di negara masing-masing tersebut. Ya. Kira-kira apakah ada implikasinya nggak dengan misalkan para investor? Apakah indeks korupsi ini yang dikeluarkan oleh masyarakat Transparansi Internasional ini ada implikasi yang mempengaruhi sebuah investor atau perusahaan asing untuk berinvestasi misalnya ke Indonesia atau ke negara yang tingkat korupsinya tinggi nggak? Nah, yang menarik ini sebetulnya dampak langsungnya memang tidak ada ya. Dan kalau kita lihat selama tahun ini sebetulnya investasi asing langsung ke Indonesia ini justru meningkat dan bahkan mencapai tingkat tertinggi pada kuartal ketiga. Jadi memang tidak ada korelasi positif antara tingkat korupsi di satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nggak ada ya. Itu contohnya juga di Cina kan. Cina juga korupsinya tinggi, sekarang urutan 80. Investasi asing di sana juga tinggi. Justru, jadi sepertinya memang perusahaan asing atau multinasional korporasi tidak begitu peduli ya. Yang penting mereka adalah menginvestasikan uang dan mendapat untung. Betul. Jadi pertimbangan apa? Negara itu ada korupsi atau tidak sepertinya tidak menjadi persoalan utama. Bisa gitu ya. jadi itu adalah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, tapi tentu masih banyak lain yang juga menjadi pertimbangan para investor. Tapi meskipun di Amerika sebenarnya ada undang-undang, Amerika bisa menyeret perusahaan yang melakukan korupsi atau misalkan melakukan penyuapan di luar negeri. Jadi itu ada undang-undang. Betul. Jadi misalkan ada perusahaan Amerika yang investasi ke Indonesia, kemudian ketahuan terbukti melakukan misalkan penyuapan kepada pejabat Indonesia, itu bisa diseret ke pengadilan di sini. Ya, jadi memang ini mudah-mudahan tahun depan Indonesia bisa membaik, meningkat dan ekonomi juga pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi juga ranking tingkat korupsinya juga semakin membaik lah gitu deh. Memperbaiki persepsi Indonesia di mata dunia. Betul. Nah, pemirsa, sekarang kita akan akhiri. Saya Supriyono. Saya Ade Astuti. Sampai jumpa minggu depan.